Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwini Afriantami, NIM 2130603243 dari SPS 7 Perbankan Syariah. Mata kuliah Statistik Lanjutan dengan dosen pengampu Siti Juwaria. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu hipotesis? Jadi, pengertian hipotesis adalah hipotesis yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang berarti di bawah, tesis yaitu pendirian, pendapat yang ditegakkan dan kepastian. Hipotesis adalah suatu proses dan pendugaan parameter dalam populasi yang membawa pada perumusan. Sesugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu dengan menolak atau menerima pernyataan tersebut. Di dalam hipotesis ada dua jenis hipotesis yang sering dibuat oleh peneliti, yaitu yang pertama hipotesis penelitian yang berarti berupa pernyataan yang dibuktikan dari kebenaran. Yang kedua hipotesis statistik yang berupa notasi matematis. Contoh hipotesis notasi matematis seperti berikut. Ada dengan istilah H0 dan H1 yang dimaksud H0 atau nihil itu yang merupakan hipotesis statistik yang akan diuji atau dites. Sedangkan H1 atau simbol lainnya AH hipotesis yang diternutif kembalikan atau lawan dari hipotesis 0 atau yang disebut AHO. Di sini ada 4 macam hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif yang didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif yang didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau yang disebut komparasi atau dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif adalah didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban terhadap rumusan yang mempertahankan hubungan asosiasi. Yang keempat, hipotesis kasual adalah yang didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan mempertanyakan pengaruh-pengaruh faktor yang terhadap variabel responnya. Ciri-ciri hipotesis yang baik ada 6, yaitu yang pertama harus menyatakan hubungan, yang kedua harus sesuai dengan fakta, yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, yang keempat harus dapat diuji, yang kelima harus sederhana, dan yang terakhir yang keenam harus bisa menerangkan dengan fakta. Di dalam hipotesis ada fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Ada 3 fakta ilmiah sebagai acuan hipotesis yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama yaitu memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, dari fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkan dari sumber aslinya. Dan yang terakhir ketiga yaitu fakta yang diperoleh dari mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstrak reasoning atau yang disebut penalaran abstrak. Contoh soal sebagai berikut. Pengujian hipotesis 1 rata-rata. Pimpinan bagian barang pabrik sarden ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng sarden yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 600 gram atau lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih sama dengan 200 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata bersih 575 gram atau berat bersihnya. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 600 gram? Ujilah dengan taraf nyata dengan 5%. Diketahui pada soal dengan sampel yang berjumlah 50. Kemudian X-barnya itu yaitu 575.
Kemudian diketahui juga S simpangan bakunya sama dengan 200 dan mu nolnya sama dengan 600. Maka dicari yang pertama yaitu A, formulasi hipotesis. A0 atau disebut mu sama dengan 600, A1 sama dengan mu lebih kecil dari 600. Setelah kita mengetahui formulasi hipotesis dari soal tersebut, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan taraf nyata dan nilai Z pada tabelnya. Pada soal kita menguji dengan taraf nyata, jadi dengan alfa x 5% sama dengan atau 5/100 sama dengan jumlahnya 0,05. 5 dibagi dengan 100 ialah hasilnya 0,05. Setelah itu akan menentukan nilai Z 0,5. Maka kita akan melakukan perjumlahan yang dimana 0,5 dikurang 0,5 ialah dari sini tadi, maka hasilnya dengan 0,45. Jadi dapat diketahui penjelasan nilai dari 0,05 ini sama dengan min 1,64, di mana pengujian tersebut dari sisi kiri. Untuk mendapatkan min 1,64 ialah dari tabel tersebut. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Lalu dari sebelah kiri yaitu daerah penolakan. Terus kalau dari sebelah kanan daerah penerimaan dengan min 1,64. Di sini sudah terlihat ada min 1,64 di mana dapat dari 0,05 yang ada di tabel tadi. AHO diterima dengan apabila ZO sama dengan lebih besar 1,64 dan AO ditolak dengan apabila ZO kecil min 1,64. Yang terakhir ada uji statistik yang mana menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu 0
per dibagi simpangan baku per akar dari jumlah N. X barnya tadi 575, mu 0 600 per simpangan baku tadi 200 dibagi akar N-nya ialah 50. Jadi 575 dikurang 600 min 25. 200 dibagi akar 50 ialah 28,28 sama dengan hasilnya dari ini, temu ini, yaitu min 0,88. Dapatlah jadi kesimpulan dari Z0 tersebut, A0 itu ditolak karena nilai dari Z0 min 0,88 lebih kecil dari 164. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi hipotesis. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.